Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membahas materi yaitu Customer Profitability Analysis, Challenge and New Direction. Nah, kami dari kelompok satu yang beranggotakan Faktor Octavian Sosil 18 10 53 10 22, Akmari Fai 18 10 53 10 60, dan yang terakhir tuh saya sendiri Arif Gunawan 18 10 53 20 40. Nah, pada kali ini ada 4 topik masalah yang akan kita bahas itu apa tuh customer profitability analysis. Kedua itu pentingnya analisis profitabilitas pelanggan. Yang ketiga itu tantangan dalam mengembangkan informasi profitabilitas pelanggan. Yang keempat itu arahan baru. Yang pertama itu customer profitability analysis. Eh, CPA atau Customer Profitability Analysis merupakan suatu proses pengidentifikasian biaya yang digunakan oleh perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada masing-masing pelanggan atau pelanggan khusus. Menurut Hilton, CPA ini pendekatan manajemen biaya yang mengidentifikasikan biaya dan manfaat dari pelayanan kepada pelanggan atau kelompok pelanggan tertentu untuk meningkatkan profitabilitas organisasi secara keseluruhan. Nah, dengan mengidentifikasi biaya-biaya ini dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, maka perusahaan ini dapat mengetahui laba yang diperoleh dari masing-masing pelanggan atau juga pelanggan khusus. Laba yang diperoleh ini diperoleh dari proses pengidentifikasian. Nah, selanjutnya itu ada pengertian itu laba pelanggan. Laba pelanggan ini disimpulkan bahwa laba pelanggan ini merupakan suatu arus pendapatan yang diterima perusahaan dari aktivitas penjualan. Hal ini menggambarkan pendapatan yang diterima perusahaan atas kegiatan jual beli suatu produk. Metode SPA ini menggambarkan bagaimana perusahaan menganalisis suatu profit yang didapat secara pelanggan secara individu. Sehingga ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengetahui laba yang diperoleh oleh masing-masing pelanggan, bukan secara keseluruhan pelanggan. Tentu saja hal ini sangat berguna untuk tujuan perusahaan ke depannya untuk menentukan harga kepada pelanggan. Dengan mengetahui profitabilitas yang dihasilkan ke pelanggan, maka perusahaan dapat meminimalisir biaya untuk suatu produk kepada pelanggan tertentu. Yang kedua itu ada fokus dari customer account profitability. Fokus dari CAP ini bisa bervariasi menurut juga konteksnya. Pada level yang lebih rendah, CAP ini fokus pada masing-masing pelanggan secara perorangan. Sedangkan pada level yang lebih luas, CAP ini berfokus kepada kelompok pelanggan. Contohnya itu pengelompokan berdasarkan pendapatan, berdasarkan ukuran rata-rata transaksi, maupun berdasarkan jumlah transaksi. CIP ini juga fokus pada saluran distribusi yang berbeda, misalnya melalui toko retail besar, independen retail, dan juga lain-lain. Dalam pelaksanaannya ini, CPA ini perlu didukung dengan menggunakan metode ABC atau Activity Based Management dan juga Business Process Analysis atau BPA yang akan memberikan analisis biaya secara lebih mendalam dan informatif kepada yang lebih akurat mengenai harga pokok penjualan tiap-tiap tipe produk dan biaya pelayanan masing-masing dari pelanggan. Selanjutnya itu pentingnya analisis profitabilitas pada pelanggan. CPA ini menghadirkan suatu arahan penting kepada akuntansi manajemen, yaitu menyediakan informasi bagi manajemen dalam mengetahui penjualan yang didapat dari pelanggan. Apakah perusahaan secara keseluruhan untung atau rugi atas penjualan yang dilakukan kepada pelanggan, sehingga akan sangat berguna bagi manajer produksi untuk meminimalkan biaya produksi pada suatu produk. Ada 3 alasan utama suatu perusahaan tuh menggunakan CPA. Yang pertama itu CPA ini memberikan informasi yang lebih akurat dengan menganalisis secara detail pendapatan dan biaya pelayanan masing-masing pelanggan secara keterkaitan antara laba operasi dan juga laba perusahaan dengan pelanggannya. Yang kedua, banyak perusahaan yang mulai memfokuskan diri pada pelanggannya tetapi tidak mencatat dan memahami hubungan antara angka dan jumlah biaya pelayanan pelanggan. Yang ketiga itu CPA ini adalah alat strategis yang penting untuk yang berpotensi juga untuk membangkitkan energi perusahaan dan penyalur untuk mulai memikirkan profitabilitas, biaya, pelanggan, dan juga proses bisnisnya. Baik, terima kasih Arif yang sudah menjelaskan materi sebelumnya.
Baik, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu kenapa harus menggunakan customer profitability analysis ini. Jadi secara sederhana, alasan pentingnya analisis profitabilitas pelanggan ini adalah karena setiap pendapatan itu tidak memberikan kontribusi yang sama terhadap laba. Jadi ketika pelanggan yang menguntungkan itu adalah pelanggan yang mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap laba bersih dari perusahaan, yang tidak hanya diukur dengan melihat volume, hasil usaha, atau laba kotor yang dihasilkan. Karena setiap pelanggan itu memiliki karakter yang berbeda, sehingga untuk pelayanan dan biaya juga dikeluarkan menjadi berbeda atau bervariasi. Selanjutnya, perbedaan dari profitabilitas pelanggan ini dapat juga berasal dari perbedaan dalam pendapatan atau revenue, atau perbedaan dalam biaya atau cost. Dilihat dari perbedaan pendapatan, itu muncul dari berbagai sumber, seperti yang pertama itu ada perbedaan harga yang dikenakan per unit ke pelanggan yang berbeda. Yang kedua, perbedaan tingkat volume penjualan di sebuah pelanggan. Yang ketiga yaitu perbedaan dalam produk atau layanan yang dikirimkan ke pelanggan yang berbeda. Selanjutnya itu yang keempat, ada perbedaan dalam item yang disediakan tanpa biaya kepada pelanggan yang berbeda. Selanjutnya adalah perbedaan biaya atau difference in cost. Perbedaan biaya di seluruh bagian pelanggan perusahaan itu timbul dari perbedaan cara pelanggan dalam menggunakan sumber daya. Jadi contohnya pada perusahaan manufaktur dan perusahaan farmasi, cara pelanggan dalam menggunakan sektor hilir atau marketing, distribution, dan customer service-nya bervariasi. Waktu yang dibutuhkan untuk mempromosikan produk mereka juga berbeda untuk setiap pelanggan. Jadi diskon harga merupakan pendukung pemasaran yang utama. Jadi perbedaan biaya ini terdiri ada 3 macam. Yang pertama itu ada perbedaan dalam saluran distribusi, perbedaan tingkat pelayanan pelanggan, dan selanjutnya ada service companies. Jadi yang pertama yaitu ada perbedaan dalam saluran distribusi. Saluran distribusi yang berbeda ini juga akan menyebabkan perbedaan biaya pelanggan. Contohnya ketika pelanggan perusahaan yang beragam itu mulai dari pelanggan rumahan hingga pelanggan industri. Jadi pelanggan rumahan dan atau industri ini biasanya menginginkan servis yang lebih, sementara pelanggan industri menginginkan harga yang bersaing serta kualitas yang lebih bagus. Selanjutnya itu perbedaan tingkat pelayanan pelanggan. Tingkat pelayanan berbeda ini akan mempengaruhi sektor hulu perusahaan. Contohnya sebuah perusahaan komputer mengizinkan kelompok pelanggannya untuk melakukan pemesanan produk dengan spesifikasi khusus. Hal ini akan menyebabkan perubahan dalam sektor hulu perusahaan, yaitu mulai dari penelitian dan pengembangan produk, desain, dan produksinya. Selanjutnya itu ada service companies. Perusahaan dalam sektor jasa sangat memperhatikan bagaimana pelanggan menggunakan sumber daya mereka. Perusahaan jasa yang memiliki banyak infrastruktur pun seperti hotel atau rumah sakit biasanya juga sangat jelas untuk service companies-nya perbedaan dari service companies-nya masing-masing. Sedangkan untuk perusahaan jasa yang memiliki sedikit infrastruktur seperti firma hukum itu tidak begitu jelas perbedaan untuk service companies masing-masing pelanggan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang key feature of analysis of customer account profitability. Beberapa fitur dari analisis profitabilitas pelanggan yang membedakan dari analisis lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ada entire value chain. Jadi, customer analysis profitability
itu memangkas semua biaya dari semua bagian yang potensial dalam rantai nilai. Yang kedua itu adalah multiple transaction. Analisis ini lebih berfokus pada banyak transaksi pelanggan daripada single transaksi. Selanjutnya adalah multiple product. Analisis ini lebih fokus pada pembelian produk yang beragam oleh satu pelanggan daripada satu produk dibeli oleh banyak pelanggan. Yang keempat yaitu ada customer specific cost. Analisis ini menghubungkan biaya dengan pelanggan, tetapi tidak dihubungkan secara spesifik untuk produk, pelayanan, departemen, atau area geografis. Dan yang terakhir itu adalah agregat or narrow focus. Jadi analisis ini dapat dilaksanakan pada tingkat yang lebih tinggi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ahmad Rifai. Selanjutnya, saya Fatan Octavian Sosil akan membahas yang ketiga, yaitu tantangan dalam mengembangkan informasi profitabilitas pelanggan. Ada 4 tantangan yang harus diatasi untuk menganalisis customer account profitability. Yang pertama itu ada bagaimana mengembangkan pendapat dan biaya pelanggan yang dapat dipercaya. Yang kedua yaitu bagaimana memperkirakan biaya pelanggan di masa depan. Yang ketiga yaitu bagaimana melibatkan banyak periode waktu dalam analisis. Yang keempat yaitu bagaimana menentukan driver yang berbeda untuk biaya-biaya pelanggan. Oke, saya akan membahas yang pertama dulu yaitu challenge number 1. Yaitu bagaimana mengembangkan pendapat dan biaya pelanggan yang dapat dipercaya. Banyak perusahaan yang tertarik untuk memakai analisis CAP menghadapi masalah dalam mengestimasi pendapat dan biaya pelanggan yang dapat diandalkan. Adapun masalah ini dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu yang pertama analisa pendapat pelanggan. Penulisan pendapat pelanggan menghadapi berbagai tantangan, yaitu yang ke-1, perbedaan saluran distribusi atau wilayah geografis. Yang kedua, perbedaan desentralisasi pembelian. Yang ketiga, ada nama dan kode yang banyak. Yang keempat, ada cara pembayaran tunai dan kredit yang berbeda. Yang kelima, ada masalah pengakuan pendapatan. Selanjutnya yaitu analisis biaya pelanggan. Tantangan dalam menelusuri biaya pelanggan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada data tidak dikumpulkan berdasarkan pelanggan. Untuk zaman sekarang sudah bisa diatasi. Selanjutnya itu ada kurangnya data mengenali sumber daya yang dipakai. Namun untuk zaman sekarang juga sudah bisa diatasi. Yang ketiga, ada data dibutuhkan untuk rantai nilai secara keseluruhan. Untuk mengakumulasikan biaya masing-masing pelanggan, dibutuhkan akumulasi biaya dari banyak bagian di dalam rantai nilai. Banyak perusahaan yang tidak bisa menghubungkan sistem informasi satu sama lain. Selanjutnya ada alokasi biaya. Biaya-biaya yang tidak dikonsumsi secara langsung oleh pelanggan memerlukan alokasi biaya berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi oleh pelanggan. Sebagai contoh, biaya penelitian dan pengembangan serta biaya iklan. Selanjutnya saya akan membahas challenge number 2. Bagaimana cara untuk mengetahui biaya pelanggan untuk sektor hilir di masa depan. Sistem biaya tradisional senantiasa menyesuaikan biaya dengan pendapatan. Yang mana biaya yang dicatat pada akuntansi tradisional adalah biaya pada periode berjalan atau alokasi biaya yang dikapitalisasikan di periode sebelumnya. Padahal masih ada biaya-biaya yang perlu diperhitungkan karena akan timbul di masa depan. Seperti yang pertama itu ada biaya lingkungan. Perusahaan yang menjual produk yang berbahaya bertanggung jawab terhadap biaya pembersihan, yaitu biaya yang diperlukan untuk mengurangi tingkat pencemaran sesuai standar yang dapat diterima. Biaya ini harus dihadapi pelanggan. Yang kedua yaitu ada biaya litigasi. Perusahaan seringkali digugat oleh pelanggannya. Sebagai contoh, pada suatu perusahaan yang mempunyai pendapatan yang tinggi karena membuat produk dengan harga mahal akan tetapi terbukti berbahaya sehingga menimbulkan kemarahan pelanggan. Mereka akan menuntut hingga ke jalur hukum sehingga akan menimbulkan biaya bagi perusahaan. Ada beberapa dilema mengenai biaya litigasi ini, yaitu yang pertama melakukan estimasi. Pertanyaannya adalah, haruskah dilakukan estimasi mengenai biaya litigasi yang mungkin terjadi? Yang kedua ada metode estimasi. Jika estimasi memang harus dilakukan, masalah selanjutnya adalah metode apa yang akan digunakan untuk mengestimasi. Secara konseptual, ada kemungkinan positif munculnya biaya litigasi yang berkaitan dengan biaya pelanggan untuk setiap produk.
Satu produk bisa saja menyebabkan biaya litigasi lebih besar dari produk lain. Pendekatan saat mengasumsikan tidak adanya biaya litigasi di masa depan yang menyebabkan pencatatan laba pelanggan lebih besar dari seharusnya. Selanjutnya saya membahas challenge number 3, yaitu bagaimana melibatkan banyak periode waktu dalam analisis. Perspektif jangka panjang di dalam pengambilan keputusan pada bisnis sangatlah penting. Sebagai contoh, brand manager memerlukan perspektif jangka panjang karena beberapa merek dapat bertahan untuk beberapa tahun seperti Coca-Cola, Pepsi, KitKat, dan Mars. Yang pertama itu kita harus menelusuri profitabilitas dari waktu ke waktu. Salah satu tantangan dalam CPA adalah untuk menganggarkan dan menelusuri profitabilitas pelanggan tersebut untuk jangka panjang. Penganggaran untuk profitabilitas pelanggan sangatlah penting untuk membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan laporan, seperti yang ditampilkan dalam Exhibit 3 and 4 Blue Ridge Company. Jika terdapat dua pelanggan yang tidak menguntungkan dalam kelompok pelanggan besar, awalnya mungkin akan timbul pandangan bahwa Blue Ridge harus menghilangkan kedua pelanggan ini. Tapi ini bisa saja menjadi keputusan yang salah, karena pelanggan yang terlihat tidak menguntungkan dalam jangka pendek dapat berubah menjadi menguntungkan dalam jangka panjang. Selanjutnya, penganggaran untuk profitabilitas jangka panjang. Idealnya, penjual dari suatu produk baru haruslah tetap mempertahankan loyalitas pelanggan yang menguntungkan dan meningkatkan jumlah pelanggan baru yang menguntungkan. Tetapi, peningkatan persentase pendapat dari pelanggan baru dapat menjadi pertanda buruk bagi perusahaan. Jika yang pertama itu loyalitas pelanggan lama yang menguntungkan berkurang, atau pelanggan baru tersebut adalah pelanggan baru yang tidak menguntungkan. Selanjutnya saya akan membahas challenge number 4. Bagaimana menentukan driver yang berbeda untuk biaya-biaya pelanggan. Generasi pertama dari laporan profitabilitas pelanggan, sebagaimana yang diusulkan oleh Blue Ridge, secara implisit mengasumsikan semua biaya adalah biaya variabel dalam jangka panjang yang berkaitan dengan driver yang dipilih. Tidak satu pun dari biaya merupakan biaya gabungan. Dalam artian bahwa dua atau lebih produk atau jasa secara serentak diproduksi atau diantarkan ke satu pelanggan. Dengan mengurangi asumsi ini akan didapatkan laporan profitabilitas pelanggan yang lebih akurat. Perhatikan asumsi pertama. Beberapa pendekatan dapat dilakukan jika kita mengurangi asumsi pertama bahwa semua biaya adalah biaya variabel dalam jangka panjang, yaitu mempersiapkan analisis yang terpisah untuk setiap cost driver dan tarifnya pada jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya, mempersiapkan hierarki biaya pelanggan yang dapat mengetahui perbedaan setiap level dari cost driver. Berikutnya adalah contoh hipotesis dan hierarki biaya pelanggan revenues. Yang pertama, customer specific cost, yang kedua customer specific contribution, yang kedua customer line cost, customer line contribution, dan yang terakhir itu component enterprise cost, operating income. Selanjutnya ada new direction atau arahan baru. Penitik beratkan pada pengabsorpsian customer focus. Menjadi lebih diperhatikan oleh banyak area dalam manajemen. Hasilnya, penyelidikan dalam profitabilitas pelanggan menjadi titik sentral untuk memajukan beberapa area dari pelanggan manajemen. Termasuk yang pertama itu ada mendukung proses pengambilan keputusan strategis. Sistem profitabilitas pelanggan pada dasarnya mengasumsikan bahwa keberadaan infrastruktur bisnis akan bertahan relatif konstan dalam bermacam-macam keputusan manajemen. Asumsi ini menjadi lemah apabila re-engineering terjadi. Salah satu pilihan strategi Blue Ridge untuk kelompok pelanggan kecil adalah melakukan outsourcing distributor. Jika Blue Ridge menerapkan strategi ini, maka Blue Ridge harus menambah kelompok biaya dan driver ke sistem ABC perusahaan. Perhatikan juga cara pemesanan kepada pemasok dan pelanggan. Sistem ABC mencerminkan kegiatan yang ada berdasarkan kebutuhan jika perubahan dalam perusahaan juga merubah aktivitas secara dramatis. Maka analisis biaya tambahan akan diperlukan. Sebagai contoh, jika perusahaan memutuskan untuk melakukan pemesanan melalui fax atau email, maka perusahaan akan mengeliminasi beberapa aktivitas dalam sistem ABC mereka. Selanjutnya yang kedua, menilai intangible asset. Banyak sistem akuntansi manajemen membatasi perhatian mereka pada penilaian dari aset yang berwujud. Dalam banyak bisnis, aset yang tidak berwujud seperti merek adalah komponen yang sangat penting dari nilai total suatu perusahaan. Merek merupakan perusahaan penilaian dari pengonsumsi produk atau pelanggan. Keputusan manajemen akan sangat mempengaruhi peningkatan atau penurunan dari intangible asset. Contohnya penerapan TKM pada perusahaan sehingga produk perusahaan mengalami kenaikan kualitas.
Penerapan ini harus memikirkan efek jangka panjang dan jangka pendeknya, di mana manajemen terkadang hanya fokus pada efek jangka pendek saja. Contohnya yaitu peningkatan laba. Yang terakhir itu ada analisa tingkat retensi pelanggan. Mempertahankan konsumen dan mendapatkan konsumen baru bukanlah hal yang mudah. Terkadang perusahaan harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar untuk mencapai hal tersebut. Database profitabilitas pelanggan dapat memfasilitasi pengembangan dari proses mengambil keputusan dengan beberapa langkah berikut, yaitu menelusuri sumber daya yang dibutuhkan untuk memikat pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama, dan dengan membuat estimasi pendapatan operasional yang lebih dapat diandalkan yang berasal dari pelanggan baru yang sudah ada. Alternatif yang tersedia untuk mempertahankan pelanggan, misalnya harga yang murah atau layanan pelanggan yang lebih baik, akan menghasilkan perbedaan tingkat retensi pelanggan. Perbaikan dalam estimasi ini dapat memberikan manajer informasi tambahan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Alternatif untuk memperbaiki tingkat retensi pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.